Saya kasih solusinya, satu pohon ini saya buat 2 jenis atau 2 varian. Bisa berbuah juga, serempak juga, karena pemilihan jenisnya yang muda, yang genjah semua gitu. Bisa mengirit lahan, jadi ingin menanam 2 pohon dalam satu pot itu kan bisa juga gitu ya kan. Waalaikumsalam. Om, Ya gimana? ganggu sedikit waktunya nih Om. Oh, Om, ya. nggak apa-apa. Ngomong lagi luang santai. Ini ada varian apa aja Om? Semua jenis varian anggur impor sih sebenarnya ada ya kan. Semua jenis kita tersedia lengkap gitu ya kan. Ada jenis Tran, jenis Boykonur, akademik, semua lengkap lah kalau untuk variannya yang mudah-mudah berbuah. Ini sengaja saya buat tabu lampot ini untuk mengirit lahan, kan masyarakat perkotaan kan ingin menanam beberapa varian tapi memang lahannya terbatas, jadi saya kasih solusinya, satu pohon ini saya buat 2 jenis atau 2 varian. Berhubung ini RS-nya lumayan besar, jadi saya buat double grab gitu ya kan. Sebelah jenis ini Jupiter, sebelah sini jenis transfigurasi. Kenapa saya pilih jenis Trans sama Jupiter? Karena kedua varian ini sangat mudah dibuahkan gitu ya kan. Jangan sampai kita salah memilih jenis. Kalau untuk tabu lampot biar lebih menarik kan, kalau berbuah kan bisa berbarengan. Jadi buahnya ada yang hitam, ada yang hijau. Dan saya pilihkan yang semua mudah berbuah agar berbuahnya itu bareng gitu ya kan. Ini pakai rootstocknya saya pakai RM Red Master ya, Red Master. Yang ini jenis transfigurasi, saya di lingkaran pertama ini sudah mulai berbuah juga. Kalau ini yang lingkaran ya ini yang Jupiter ya, Jupiter bisa mengirit lahan. Jadi ingin menanam 2 pohon dalam satu pot itu kan bisa juga gitu ya kan. Dan semuanya bisa berbuah berbarengan, lebih menarik juga buahnya, ada yang warna bulat, ada yang warna sedikit lonjong, opal, gitu kan. Jadi untuk nanam beberapa varian dalam satu pot juga bisa, gitu ya kan. Bukan tanamannya doang Om ya? Iya. Bisa dibuahkan juga berarti? Bisa berbuah juga, serempak juga, karena pemilihan jenisnya yang muda, yang genjah semua. Gitu. Oh, itu sangat triknya juga Om. Triknya juga, jangan sampai yang satu yang susah berbuah, satu yang mudah berbuah, kan tidak semua anggur impor pun juga mudah untuk dibuahkan. Kalau jenis varian ini kan di usia 4, 5, 6 bulan aja udah bisa dibuahkan. Bisa serempak bareng juga buahnya. Kuncinya sih karena kita menanam di pot itu adalah kuncinya ada media tanam. Media tanam itu memang untuk anggur ini maunya poros. Jadi tidak terlalu becek, juga tidak terlalu kering. Ini komposisinya saya berikan sekam bakar, terus pupuk kohe kambing sama sekam murni atau sekam lapuk ditambah tanah subur. Saya pakai perbandingan 1:1:1:1. Saya aduk rata, saya masukin ke dalam pot, saya lalu siram, diamkan selama seminggu. Baru setelah seminggu saya tanamkan bibit yang dari kecil gini Om. Dari mulai bibit kecil gini nih saya tanam. Nah nanti setelah usia 5 bulan baru bisa dibuahkan Om dari gini. Untuk masa pertumbuhannya kalau udah ditanam itu perawatannya hanya cukup diberikan pupuk NPK Mutiara aja. Dari mulai pertama tanam sampai usia 5 bulan selama seminggu sekali berikannya gitu ya kan. Nanti setelah 5 bulan baru pohonnya sudah rimbun, kita berikan pupuk untuk pembuahan Om. Pupuk pembuahannya itu saya pakai MKP, KNO putih sama Karate Borone. Itu saya diberikan seminggu sekali selama 4 kali pemberian, dan minggu kelima saya lakukan pemangkasan. Dua varian seperti ini, pangkas pembuahannya di mana Om? Sama sih, lebih enaknya sih kalau ini varian yang genjah mudah berbuah semua. Dengan potes pucuk aja asal udah masuk pupuk pembuahan, dia keluar bunga juga gitu ya kan. Tanpa melakukan pruning total pun juga dia bisa berbuah
dengan cara potes pucuk aja. Bulan kelima tadi itu Om. Ya, di bulan kelima pokoknya setelah pemberian pupuk pembuahan selama 4 kali, selama seminggu sekali, di minggu kelima kita lakukan pemangkasan untuk pembuahan. Bisa di pruning, kita hitung mata but, atau memang bisa potes pucuk. Kalau jenis-jenis yang mudah berbuah ini, emang dengan potes pucuk aja juga tanpa melakukan pruning bisa berbuah juga gitu ya kan. Celup GA3 juga nggak? Saya tidak pernah pakai. Tidak sama sekali berarti? Tidak sama sekali. Wow, mantap. Tidak sama sekali. Berarti hanya penjarangan aja Om? Hanya penjarangan aja, dan saya berikan pupuk kalium nitrat agar tidak rontok dan tidak pecah buah. Pemberian kalium nitrat itu pada saat apa Om berarti Om? Setelah menjadi beri. Setelah menjadi beri? Setelah menjadi beri itu saya lakukan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? 2 minggu sekali itu sampai 2 bulanan lah, dari mulai beri sampai 2 bulan. Sebelum variation berarti ya? Sebelum variation ya. Untuk pencegahan hama sama insek kalau kayak di grounding atau di planter bag yang lain Om? Sama sih, kalau untuk pencegahan hama sama penyakit itu kan saya lakukan penyemprotan rutin tiap seminggu sekali. Kalau untuk fungisidanya saya pakai Amistartop sama Ridomil Gul. Tapi kalau untuk insektisidanya saya menggunakan Abasil sama Desis lah, kita selang-seling, karena nggak boleh satu merek dagang digunakan. Seminggu sekali kita selang-seling gitu ya kan. Takarannya sih kalau memang untuk penyemprotan, karena saya menggunakan tangki yang 10 liter, supplier otomatis yang 10 liter itu saya berikan, kalau memang untuk Amistartop kita 1 sendok teh aja. Tapi kalau memang untuk Abasil saya berikan kurang lebih sekitar 10-20 mili per 10 liter air. Ukuran berapa misalnya? Ya, idealnya untuk dibuahkan tanaman anggur itu minimal di pot ukuran 50. Lebih besar lebih bagus, lebih leluasa lagi. Tapi minimal di pot 50, ukuran 50, diameter 50, itu idealnya untuk tanaman anggur kita buahkan. Bisa sih dibuahkan di pot lebih kecil dari itu, tapi kurang begitu maksimal Om. Dari segi daun polanya, nanti kedepannya pun juga akar udah terlalu padat, jadi kalau untuk pot 50 lebih pas lah gitu ya kan. Penyiramannya sih kalau tabu lampot sih cukup 2 hari sekali Om. Jangan, nggak terlalu, karena tanaman anggur ini nggak mau terlalu banyak air juga sih, nggak mau terlalu banyak air, dan sinar matahari kalau bisa cukup. Makanya tidak boleh di bawah naungan pohon besar atau memang paranet. Lebih baik pakai atap transparan, sinar matahari tetap masuk, itu lebih bagus untuk tanaman anggur. Oke Om, amat sangat mantap nih informasi dari Om Adit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman yang mau menanyakan masalah ketersediaan bibit atau aneka jenisnya yang lain atau tambu lampot. Iya, kita kalau bibit dari kita siap pandu sampai berhasil berbuah. Nah, nomor WhatsApp saya selalu aktif. Saya akan pandu sampai berhasil berbuah. Ada kendala apapun tinggal langsung aja. Untuk ketersediaan bibit, masalah harga, boleh langsung cek aja nomor Om Adit di sini teman-teman. Oke, Om. Siap, terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Silahkan, dengan terbuka kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat. Amin. Iya, amin. Mungkin ada keterbatasan lahan, bingung mau nanam di mana. Solusinya adalah tabu lampot. Ya kan. Oke, terima kasih Om. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.